Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Andriniti Ramas, NPM 42322100036. Saya dari Prodi Perdagangan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, kelas B. Di sini saya akan mempraktekkan mengenai materi benchmarking. Yang pertama, kita akan menuliskan faktor yang akan dinilai. Di sini saya memiliki 4 aspek atau faktor yang akan dinilai, yaitu yang pertama ada lokasi, kemudian ada akreditasi, kemudian ada biaya kuliah, lalu fasilitas, dan yang terakhir itu program studi. Nah, setelah kita menuliskan aspek atau faktor yang akan dinilai, selanjutnya kita akan menuliskan beberapa universitas swasta yang akan menjadi perbandingan. Yang pertama ada Widya Tama, lalu Telkom, Unpas, dan yang terakhir itu Unpar. Lalu setelah kita menuliskan nama-nama universitas, kita akan membuat perbandingan nilai, yaitu skala 1 sampai dengan 10 dengan menggunakan shortcut atau rumus sama dengan range between kurung buka 1.2, 10 kurung tutup, lalu kita klik enter. Kemudian kita pindahkan kursor sampai dengan seperti ini, kemudian kita tarik ke bawah, lepaskan, dan akan muncul angka-angka secara otomatis seperti itu. Lalu kita pindahkan lagi kursor, lalu kita tarik ke samping, lepaskan, dan akan muncul angka-angka otomatis setelah kita memasukkan rumus range between tadi. Selanjutnya kita akan menghitung beberapa aspek, yaitu total, rata-rata, minimal, dan maksimal. Namun sebelum kita menghitung, kita akan membuat tabel terlebih dahulu, yaitu kita klik baris ke-1, lalu kita blok semua kolom. Setelah itu kita ke insert, kita pilih tabel, lalu klik OK. Lalu akan muncul seperti itu. Selanjutnya saya akan mengganti dulu warna dari aspek yang akan kita hitung agar ada pembeda. Saya akan menggunakan warna kuning. Kemudian kita akan menghitung total. Menghitung total dengan shortcut atau rumus sama dengan sum kurung buka, lalu kita klik baris kedua, kolom B, kita tarik ke bawah sampai baris ke-6, lalu kita enter. Maka akan muncul hasil dari kolom B. Lalu kita pindahkan kursor seperti itu, kita tarik ke samping, lalu lepaskan, maka akan muncul angka secara otomatis. Kemudian kita akan menghitung rata-rata, yaitu dengan shortcut atau rumus sama dengan average kurung buka, lalu kita lakukan seperti langkah sebelumnya. Kita tarik. Nah, kita tarik semua dan akan muncul semua angka-angka secara otomatis. Lalu di minimal kita juga akan menggunakan rumus sama dengan min kurung buka, lalu sama seperti sebelumnya. Dan terakhir kita menghitung maksimal dengan shortcut atau rumus sama dengan max kurung buka, kita tarik, kita blok dari baris kedua sampai baris ke-6, lalu kita tarik ke samping, maka akan hasilnya seperti tersebut. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan beberapa aspek lagi pada kolom F, G, H, I. Di kolom F saya akan menambahkan total, lalu rata-rata, di kolom H itu bobot, dan di kolom I yaitu persen. Pertama kita akan menghitung total, yaitu dengan rumus sama dengan sum kurung buka
seperti sebelumnya, namun ini kita tariknya ke samping. Setelah itu kita enter, maka akan muncul otomatis semuanya ada. Setelah itu kita akan menghitung rata-rata dengan rumus sama dengan average kurung buka. Kita tarik lagi seperti pertama, namun kita tarik dari kolom B sampai kolom E saja. Setelah itu kita akan menghapus baris 7 sampai baris 10. Kita hapus manual. Setelah hapus manual, kita akan menghitung bobot. Kita akan mulai menghitung bobot. Sebelum menghitung bobot, kita akan menghitung total, minimal, dan maksimal. Minimum, maksimal. Untuk menghitung total, kita menggunakan rumus sama, yaitu sama dengan sum. Lalu kita tarik kursor dari atas, kita blok dari baris kedua sampai baris ke-6. Lalu kita klik enter, lalu kita menghitung minimal dengan rumus sama dengan minimal. Lalu sama dengan maksimal kurung buka, lalu kita tarik kursor, lalu klik enter. Lalu selanjutnya kita akan menghitung bobot dengan rumus sama dengan, untuk menghitung bobot kita sama dengan F2 garis miring F $11. Lalu kita klik enter dan akan muncul secara otomatis seperti itu. Kemudian kita akan menghitung persentase dengan rumus sama dengan F2 garis miring $11 bintang 100. Kita enter dan akan muncul juga otomatis seperti itu. Kemudian kita akan menghapus beberapa baris. Setelah kita menghapus, kita akan menjadikan desimal menjadi persentase atau jadi persen dengan cara mengklik itu. Lalu di sini saya akan mengganti warna untuk menjadi pembeda pada kolom F dan kolom G. Pertama kita blok dulu, lalu kita ganti warnanya. Pada sheet pertama atau lembar kerja pertama ini sudah selesai, maka kita akan lanjut ke lembar kerja kedua. Untuk mengerjakan lembar kerja kedua, hal pertama yang kita lakukan yaitu kembali ke lembar kerja pertama dan kita blok semua kolom. Kita blok semua kolom, kolom A sampai E, dari baris 1 sampai baris 6, lalu kita copy dan kita paste pada lembar kerja kedua dengan paste seperti itu. Setelah kita paste, kita akan mengganti skala penilaian menjadi 1 sampai 5. Kita ganti, lalu kita klik angka 2 itu, kita pindahkan kursor dan tarik. Lakukan hal seperti yang sama namun ke samping. Setelah selesai, kita akan membuat tabel lagi, yaitu dengan cara di blok, insert tabel. Oke, itu caranya seperti pertama. Selanjutnya kita akan menghitung skor kali bobot. Yang hal pertama yang harus kita lakukan yaitu kita klik baris kedua, lalu kita klik kanan, insert, dan akan muncul seperti itu. Lalu kita buat kolom baru, klik kolom C, klik kanan, insert, dan kita lakukan hal sama di kolom D, E, F. Lalu di sini kita akan mengetik skor. Di
sebelahnya skor kali bobot, skor lagi, skor kali bobot. Lalu kita akan menghitung skor kali bobot dengan rumus sama dengan kita ketik W3 lalu bintang. Kita pindah ke lembar kerja pertama. Lalu kita klik kolom H baris 1. Setelah kita klik, kita enter. Maka akan muncul otomatis dan kita pindahkan kursor sehingga menjadi otomatis keluar semua skor kali bobot. Selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama di kolom E, G, dan I. Lalu setelah semua skor kali bobot selesai, kita akan lanjut menghitung total skor, yaitu dengan rumus sama dengan sum, lalu kita kurung buka, kita tarik lagi dari baris 3 sampai baris 7, maka akan muncul hasil seperti itu. Lalu kita tarik ke samping, otomatis akan muncul semua angka dan kita hapus pada skor. Karena kita hanya membutuhkan total skor kali bobot. Setelah selesai, ini lembar kerja kedua telah selesai, maka kita akan lanjut ke lembar kerja ketiga, yaitu hal pertama yang kita lakukan, kita ngeblok semua kolom dan baris, lalu kita copy, kita pergi ke lembar kerja 3, lalu kita klik kanan, kita pilih paste spesial dan kita pilih paste value. Setelah kita paste, kita tambahkan tabel seperti cara pertama. Lalu kita akan menghapus beberapa kolom, yaitu kolom B, kolom D, kolom F, dan kolom H. Yaitu dengan cara kita klik dulu kolomnya, klik kanan, lalu pilih delete. Kita lakukan di beberapa kolom. Setelah itu kita ganti menjadi nama-nama universitas yang menjadi perbandingan seperti di awal. Lalu selanjutnya kita akan mengubah nilai ini menjadi persen. Dan kita akan mencari skor tertinggi juga skor terendah dari hasil analisa data yang telah kita buat. Saya buat maksudnya. Cara mengganti menjadi persen yaitu kita klik dulu kolom B, lalu kita pilih persentase itu. Kita klik kolom C, kita pilih persentase, dan kita tambahkan desimal, 2 angka desimal belakang, yaitu dengan cara mengklik yaitu namanya itu. Lalu kita akan mencari skor tertinggi dan terendah. Di sini saya akan mengganti menjadi untuk tertinggi menjadi warna kuning dan terendah itu menjadi warna merah. Pada aspek lokasi, skor tertinggi yaitu Unpas, kita ganti menjadi warna kuning. Lalu pada akreditasi, skor tertingginya itu Widyatama. Pada biaya kuliah itu Unpar. Pada fasilitas itu Unpas. Dan pada program studi itu Unpar. Lalu selanjutnya kita akan mencari skor terendah, menentukan skor terendah. Untuk lokasi skor terendah itu Unpar, kita ganti menjadi warna merah. Lalu akreditasi itu Telkom.
Untuk biaya kuliah itu Widyatama, fasilitas Telkom, Unpar maksudnya, program studi Telkom. Nah, setelah kita menemukan hasil data untuk skor tertinggi dan terendah, kita akan mengcopy paste skor-skor tersebut ke dalam kolom F dan kolom G. Caranya kita klik kanan, klik dulu skornya, lalu kita klik kanan, lalu kita pilih paste. Nah, setelah semuanya tersalin, kita akan lanjut untuk membuat diagram, yaitu dengan cara kita pilih insert, lalu ke other chart. Kita pilih radar yang bawah itu, kita pilih. Setelah muncul seperti ini, kita akan memasukkan data dengan cara kita ke select data. Setelah muncul seperti itu, kita blok kolom-kolom tersebut. Kita blok kolom dari baris 1 sampai baris 7 dan kolom A sampai dengan kolom E. Lalu akan muncul hasil kolom diagram seperti itu. Dan terakhir kita akan membuat kesimpulan. Di sini saya sudah membuat kesimpulan, yaitu berdasarkan data yang teruji dalam grafik disimpulkan bahwa Widyatama memiliki keunggulan faktor yaitu akreditasi, sedangkan Telkom tidak memiliki keunggulan faktor. Dan Unpas memiliki keunggulan faktor yaitu lokasi dan fasilitas, dan Unpar memiliki keunggulan faktor yaitu biaya kuliah dan program studi. Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa Unpas dan Unpar unggul dalam dua aspek. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan dan materi yang bisa saya praktekkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun kurang kejelasannya. Mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.